Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tentram Rahayu bagi kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, pada hari Minggu 22 September 2024. Segenap majelis GKJTO Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniara Wangsih dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Adapun untuk petugas kolektan pada pagi hari ini yaitu dari tim Bapak 2, Bapak Sri Hermawan, Bapak Yohanes Suyono, dan Bapak Abel Winaji. Warta yang pertama, ibadah PH dan Anjaksana GKJTO Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 17 WIB atau 5 sore bertempat di keluarga Bapak Surati LT2. Pemimpin firman Pendeta Juniara Wangsih, pujian dan doa Penatua Cornelius Gideon. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, ibadah Padang GKJTO Jemaat Bendosari. Dimohon kepada warga jemaat yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam ibadah Padang, dimohon untuk memulai membayar biaya transportasi dan lain-lain sebesar Rp200.000. Bisa dibayarkan kepada Ibu Sri Rahayuningsih atau kepada Saudara Cornelius Gideon. Pembayaran paling lambat akhir bulan September 2024. Adapun tanggal pelaksanaan ibadah Padang yaitu pada hari Minggu 13 Oktober 2024 dan kita akan berkumpul di gereja pukul 5 pagi. Tempat tujuan adalah di Yogyakarta. Adapun beberapa tempat yang akan dituju adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah di Gereja Santo Aloysius Ngijorejo, Kompleks Gua Maria Sendang Rosario. Yang kedua, Jungwok Blue Ocean Santorini Jogja dan Pantai Jungwok. Yang ketiga, tebing Breksi, dan yang keempat, pusat oleh-oleh. Untuk informasi perihal ibadah Padang, majelis telah menginformasikannya melalui grup WA GKJTO. Bapak Ibu bisa membacanya di grup ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, ibadah CCM atau MGM Jemaat Bendosari. Majelis mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat untuk hadir dalam ibadah CCM atau MGM, pengembangan gereja dan masyarakat dan persekutuan doa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 16 WIB atau 4 sore bertempat di gedung gereja. Pemimpin firman Pendeta Juniara Wangsih, acara persekutuan doa dan perjamuan kasih. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang keempat atau yang terakhir, ibadah Minggu 29 September 2024 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan dari tim SPKA 1, Adik Putri, Adik Sakira, dan Adik Amanda. Song leader tim SL1, Saudari Jati, Saudari Mada, dan Saudari Kristi. Musik atau keyboard Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu tim penerima tamu 13, Ibu Sarini, Ibu Juman, Bapak Rudi Rianto. Multimedia dan sound Saudara Herli dan Saudara David Bimo. FB online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini.
Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kasih dan penyertaan-Mu, segala anugerah kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur jika Engkau telah mempersatukan kami kembali di tempat kudus-Mu ini untuk kami bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau boleh hadir dalam ibadah ini dan bila Engkau boleh memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Junia Lawangseh yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh urapi beliau sehingga firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh memperteguh dan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Terlebih semuanya itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk petugas yang akan melayani pada ibadah ini ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh melayani Engkau dengan baik. Mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah suruh dan doa kami yang boleh kami naikkan kepada-Mu, dan hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pembuka dari KJ 3 bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Sabda mula terambil di dalam surat Petrus yang pertama pasal 3 ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan
menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian sabda mula. Mari kita sambut pujian dengan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Sebagai cerminan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mempersilakan Tuhan untuk hadir dalam persekutuan kita dan mengampuni atas dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menolong kami oleh karena Roh Kudus. Kuasailah kami dengan kebaikan dan kasih, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga yang dikehendaki oleh sesama kami, sehingga hidup kami mendatangkan damai dan sukacita. Bapa di surga, hadirlah dalam ibadah ini. Kuasailah kami dan mampukan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Keluar dari jemaat gereja ini, kami boleh berbagi kasih oleh karena firman Tuhan telah melengkapi hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari mulai sampai selesainya, semuanya dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri menerima anugerah Tuhan. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Demikian sabda Tuhan. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian anugerah Tuhan. Mari kita sambut dan ungkapan syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2.
Tuhan itu melalui petunjuk hidup baru. Kita yang dibaharui demikian sabda Tuhan melalui Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian petunjuk hidup baru, mengubah kita bersama dan memberkati kita semua. Tuhan menyertai. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah ini, agar kami semua dapat memahami firman-Mu. Kami yang hendak mengatakan dan menyatakan firman-Mu, Tuhan menolong, agar setiap firman yang boleh terucap adalah dari Tuhan. Dan mampukan kami menedengkan telinga kami untuk mendengar, sehingga kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tinggal di dalam hati kami kelola dalam pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami agar setiap firman-Mu itu mengubah kami menjadi manusia yang penuh dengan makna dan berarti untuk berbagi. Kami nyatakan syukur ini dan kami berserah kepadamu. Karena demikianlah kami siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Dan kemudian dari perjanjian lama terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan lebih dahulu dari Roma 8, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Demikian. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dilanjutkan dengan Yosua 1 ayatnya yang 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar.
Kiranya yang berbahagia adalah kita yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saya hendak memulai dalam ibadah ini dengan khotbah. Kita bersama-sama mengajak kita semua melalui firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya Tuhan itu melengkapi, dan hanya Tuhan saja yang dapat dipercaya. Jika kita merasa dilengkapi oleh Tuhan, maka kita juga dimampukan untuk percaya kepadanya. Saya akan mengulang untuk ayat nasnya dari Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saya memulai dengan satu cerita pada saat Perang Dunia yang kedua. Cerita ini menarik karena dilihat dari sudut yang berbeda. Ada seorang dokter bedah di rumah sakit tentara di Inggris sebagai tenaga teknisi pembedahan. Jadi dia dokter, tapi dia teknisi pembedahan. Nah, namanya juga perang, pasti ada operasi. Kalau luka karena mungkin senjata tajam, mungkin juga karena perang. Saya teringat, kalau yang sekarang perang kayak yang terjadi sekarang ini di Israel, misalnya dengan Palestina. Bahwa kemarin juga ada yang dulu kita walkie-talkie ya, HT. Ya, sebelum ada HP, ada HT itu meledak bersama-sama. Gak bisa dibuktikan apa benar Israel yang meledakkan. Saya bisa bayangkan betapa kacau balau kehidupan bangsa, karena komunikasi mereka menjadi hilang. Tapi bukan itu yang saya mau katakan. Saya mau katakan satu cerita ini tentang teknisi pembedahan, dokter bedah. Dia sangat terkejut dan sangat sedih, sebab dia mendengar berita di radio yang sangat mengejutkan untuk semua orang. Waktu itu Franklin Delano Roosevelt, seorang presiden besar di Amerika Serikat, wafat. Dokter ini sangat memperhatikan kesedihan itu. Terus bagaimana? Perang ini terus bagaimana? Roosevelt sudah berat menanggung perang yang terjadi pada waktu itu, dan sekarang dia wafat. Yang menggantikan tentu wakil presiden. Nah, dia sangat sedih dan sangat terguncang, dan timbul tanda tanya dalam dirinya. Apakah wakil presiden yang waktu itu adalah Harry Truman mampu untuk menjadi seorang presiden dalam situasi yang seperti ini? Saya bayangkan sekarang juga kita mau berganti pemimpin. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan pemimpin kita, tentu kita akan berpikir, wah, kok sih ganti Pak Jokowi ini kan tidak otomatis wakilnya masih ada. Tapi kan kita udah tahu wakilnya nanti Pak Prabowo, ya. Lantas gimana ya? Saya tidak tahu. Saya ada kekhawatiran, tapi saya hanya ikut berdoa. Semoga Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap aman, ya, seperti apa, Salatiga itu punya apa Pak namanya, dia bukan yel-yel, misalnya Salatiga aman, terus kita bilang aman gitu kan, tahu ya apa itu namanya? Kalau Salatiga damai, kemudian kita jawabnya Salatiga damai gitu kan. Tapi salam kerukunan, Salatiga salam kerukunan, apa Pak jawabnya? Rukun. Nah, ini akan ada pemilihan 3 pasangan, ya, paslon. Bapak Ibu, Paten enggak milih yang mana nih?
Yang satu partainya banyak, yang satu partainya satu, yang satu lagi partainya sedikit, tapi gambarnya banyak, di mana-mana ada. Pilih. Ibu bapak, saya tidak tahu seberapa banyak dan seberapa besar bapak ibu juga mungkin mau milih sopo gitu. Saya tidak ingin promosi atau yang mana, tidak, tapi saya sendiri juga bingung. Tapi untuk bingung itu kemarin hari Selasa ada undangan untuk Kelurahan Argomulyo bersama dengan kecamatan yang lain, penyuluhan dari FKUB dan juga dari Departemen Keagamaan Departemen Agama untuk mensosialisasikan tentang pilkada di Kota Salatiga. Jadi nanti tanggal 22 Bapak Ibu kita mengharapkan yang terbaik untuk urutan pemilihan, dan kemudian mulai tanggal 25 Bapak Ibu akan mendengar suara breng 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 atau ada pidato-pidato yang cukup untuk memberikan informasi, pilihlah aku jadi walkotmu gitu ya, bukan jadi pasanganmu, tapi semuanya itu bergantung Bapak Ibu dan Saudara. Kembali ke cerita dokter bedah tadi, dia sangat sedih, dia sangat terguncang, tapi tiba-tiba dia merasa lega. Leganya di mana? Karena Bapak Harry Truman, dia kemudian dalam pidato wakil presiden, dia berkata bahwa seakan-akan saya sekarang sedang kejatuhan beban yang sangat berat, dan beban yang sangat berat itu ada di pundakku. Dan ia memohon agar seluruh masyarakat berdoa untuk Pak Harry Truman. Jadi di sini kemudian dokter bedah itu merasa bahwa ucapan wakil presiden meyakinkan bagi teknisi bedah ini bahwa wakil presiden ini dengan rendah hati mengakui keterbatasannya dan perlunya pertolongan dari Tuhan yang dikuatkan dari doa-doa masyarakat. Menarik di sini, saya merenungkan seorang teknisi bedah dan mendengar bahwa wakil presiden yang harus menanggung beban seberat itu, dia merasakan, aku tidak mampu sebenarnya, tapi tolonglah, tolong doakan saya supaya aku mampu mengangkat beban. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara, saya juga berpikirnya, seandainya misalnya seumpama, andai kata calon wakil wali kota, calon wali kota dan wakilnya ada seruan nada yang dia mengutamakan kekuatan yang datang dari Tuhan agar dia mampu melaksanakan, melayani masyarakat, atau mungkin seorang gubernur atau seorang bupati, seorang wali kota. Mari kita lihat hidup mereka, apakah tanggung jawab yang diembannya nanti sudah dimulai dengan doa. Nah, di sini yang kita ingin tahu, dan kita harus mampu mendoakan siapa sebenarnya orang yang harus ada di negeri kita, di tempat di mana kita berada. Ini satu kisah zaman Perang Dunia yang kedua, tapi contoh ini adalah Bapak Ibu dan Saudara, seorang teknisi bedah pada zaman sekarang untuk melihat kemampuan seorang pemimpin negeri. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tidak banyak sebenarnya dari kita yang beruntung menempati posisi kepemimpinan dengan tugas seberat itu, sebesar itu, seperti Pak Heri Roman. Tidak, saya juga tidak. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pada umumnya kita semua pernah mengalami perasaan tidak berdaya saat menghadapi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Kapan Bapak Ibu punya tanggung jawab yang besar? Saya mencoba untuk melihat. Tanggung jawab itu dapat berupa pekerjaan baru. Kita kadang-kadang cemas, ingin melakukan pekerjaan itu dan kita melamar dan kita dapat pekerjaan itu menjadi pekerjaan baru. Mendapat posisi di tempat kerja. Tadinya mungkin ya statusnya biasa, tapi begitu dikasih tempat agak naik sedikit, gaji naik sedikit, pekerjaannya bertambah sedikit, kita sudah merasa bisa enggak ya? Tuhan tolong aku. Itu sama, kita diberi tanggung jawab baru. Itu juga kita menghadapi tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab besar atau kecil itu adalah tanggapan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Tanggung jawab itu dapat berupa pekerjaan baru, mendapat posisi tempat kerja, memilih pasangan hidup. Benar enggak Tuhan? Ini pasanganku. Jangan kayak para artis yang sekarang ini. Saya sudah mengidolakan, misalnya Om Ari Wibowo. Itu udah ganteng, istrinya cantik, keluarganya baik. Ternyata harus pisah. Sule yang berkali-kali, saya pikir sudah kurang apa, pisah. Kemudian Andre yang nyanyi Mungkinkah Itu, dan itu mungkin ternyata juga public figure yang sebesar itu bisa. Bagi kita memilih pasangan hidup itu penting, dan yang memilih harus bertanggung jawab. Ini juga tidak mudah. Menjadi orang tua ataupun menyanggupi pelayanan baru di gereja, ya, di gereja. Saya melihat Bapak Ibu dengan senang, tetapi saya ingin bertanya, tidak usah dijawab dalam hati. Ketika Bapak Ibu melihat anak sekolah minggu, ada guru sekolah minggu. Sekarang sih banyak dari PPL mau mengajar sekolah minggu, tapi mereka kan ingin nilai. Tapi dari jemaat, kalau PPL pergi, Mbak Sri rezeki sendiri atau Ibu Sri rezeki sendiri ngajar sekolah minggu. Ada panggilan untuk tanggung jawab mengajar sekolah minggu. Ibu-ibu atau orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang diserahkan ke gereja, saya berharap ada panggilan tanggung jawab yang harus dilakukan. Bisa nggak sih aku juga ikut mengajar sekolah minggu? Kalau tidak, mungkin mau ngomong tidak berani, atau mau ngomong tidak bisa, tapi belajar. Kalau anak saya ajak ke sekolah minggu, pulang saya mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Sekolah minggu tidak hanya cukup di gereja, di rumah juga bisa diajarkan. Tidak hanya itu, jadi pengurus wanita jemaat, jadi pengurus pria jemaat, jadi pengurus lansia atau adi yuswo jemaat. Menerima tamu di depan, dikenai dengan stola yang berbeda, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab. Ketika stola yang garis kuning dan hitam dikalungkan di leher, sudah menjadi bagian tanggung jawab saya. Saya akan mulai tersenyum dan saya menyambut, selamat datang, selamat hari Minggu, silahkan duduk. Ambil tempat paling depan, kemudian ikuti di belakang yang paling depan. Tapi banyak dari kita, silahkan masuk, duduknya mulai dari belakang. Betul ya kan? Tidak apa-apa. Nah, yang mulai besok, yang seneng di belakang, mungkin mulai, nah gitu aku tak terima tamu, supaya aku nanti berikutnya dudukku paling depan. Karena saya pakai kursi yang di depan kosong dipakai oleh penerima tamu, karena masuk terakhir. Ibu, Bapak, dan Saudara, bagian musik
bagian song leader, satu pergi pindah gereja, muncul yang ibu-ibu bersedia untuk menyanyikan, dan itu satu pujian dan tanggung jawab baru. Itu adalah krisis tanggung jawab yang harus diemban. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Ibu Yuki yang sudah ikut dengan song leader. Mungkin ini yang pertama ya untuk tahun ini. Oh, sudah yang kedua ya. Masih ada ibu-ibu yang lain akan ikut suara. Bukan suaranya yang bagus, yang keras dan benar, itu bisa jadi song leader. Tapi untuk jadi itu, waduh sulit. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Coba saja, Tuhan pasti kasih kesempatan itu. Ketika kita melangkah, kemana kamu pergi? Kalau Tuhan bilang ya, ya, dan kita akan mendapatkannya. Atau menjadi majelis jemaat. Periode-periode berganti terus menjadi majelis jemaat di gerejanya. Jadi penatua, jadi diaken, jadi pendeta. Bapak Ibu semua punya peluang. Dan ketika itu dipilih dan suara terbanyak ada pada Bapak Ibu dan Saudara, itu artinya ada perubahan. Dan kecemasan yang dilakukan oleh majelis yang lama itu akan dibawa dalam doa agar ada orang-orang baru disegarkan, dikuatkan, bekerja sama untuk melayani gereja. Calon vikaris yang kita siapkan juga kita bawa dalam doa agar apa yang dilakukannya bukan panggilan keinginan, melainkan panggilan Tuhan yang ditetapkan. Kemanapun engkau pergi, aku ada bersama dengan kamu. Karena apa? Karena kita sebenarnya sudah dipilih oleh Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita dihadapkan pada suatu tantangan baru, kita dapat membangun keberanian berdasarkan firman Tuhan kepada Yosua. Kita belajar dari Yosua ini. Ya, Yosua 1 ayat 9 yang kita baca tadi. Kuatkan, ya, katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maksudnya itu tidak harus pergi keluar dari Bendosari. Di Bendosari itu Bapak Ibu melangkah keluar dari rumah kemana, Tuhan bilang ke sana, ke sana. Nggak usah jauh, dekat saja. Kalau kemarin ada PA di tetangga sebelah, aku kok nggak datang ya? Tuhan bilang, hei berangkat saja. Tetangga, PA, kita di rumah ini ada PA. Itu lagi KJTU, kok nggak datang ya? Ditunggu. Gak usah ditunggu, kalau udah datang sendiri. Kalau dia dipilih oleh Tuhan pasti datang. Siapa yang merasa dipilih oleh Allah, pergi dan lakukan. Di situ ada firman Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semua itu sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun, kalau Bapak Ibu melakukannya, itu adalah panggilan. Dan panggilan itu sama seperti Yosua. Apapun, kemana kamu pergi, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Setiap tantangan baru, dan setiap hari Bapak Ibu tuh pasti ada tantangan baru. Nggak mungkin yang kemarin, udah dilupakan yang kemarin. Hari ini, setiap hari, besok dan lusa, nggak usah pikirkan besok, hari ini. Bukankah Tuhan mengatakan, hari ini cukuplah hari ini, karena besok ada sendiri. Hari ini selesaikan. Tuhan itu menyertai, dan setiap hari dan setiap waktu ada tantangan baru. Kita terima sebagai kesempatan dan sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dengan kita harus percaya bahwa Tuhan, bahwa Dia berkenan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bila kita merenungkan firman-Nya, mematuhi dan mengandalkan Tuhan, serta bekerja dengan Dia, maka Dia adalah Tuhan akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Besar, kecil, berat, ringan,
lebih berat atau kita semakin bersuka cita untuk melakukan penyertaan Tuhan? Tuhan akan melengkapi kita dalam bertugas. Tuhan melengkapi kita dalam melakukan apapun. Ketahui dan pahami lebih dalam lagi bahwa panggilan Tuhan selalu disertai dengan kekuatan untuk menunaikannya, untuk menyelesaikannya. Dan kalau bisa menyelesaikan hari ini, karena besok Tuhan kasih lagi yang baru. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan atau tugas yang ada, kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita bila kita mempercayakan diri hanya kepada-Nya. Nah, dalam Roma 8 ayat 28 yang kita baca tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ibu, bapak, dan saudara, saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan salah ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita sering salah. Oleh karena itu saya mau mengatakan, jangan salah. Kitab ayat ini karena biasanya orang itu mengatakan demikian. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya orang bekerja apa saja, pokoknya yang penting pasti mendatangkan kebaikan. Jangan salah. Ayat ini yang sebenarnya berbunyi, kita tahu sekarang, ya, kita tahunya ini harus ikut. Benar-benar kita harus tahu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, apapun yang dikerjakannya adalah untuk kebaikan. Dan ini harus diketahui. Orang yang tahu seperti ini hanyalah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu kelihatan karena Allah menyertai dia. Dan kita tahu, orang itu tahu bahwa Allah menyertai pekerjaannya untuk kebaikan. Karena dia tahu apa yang aku kerjakan, Allah sudah sediakan untuk sebuah kebaikan. Disinilah bahwa dengan iman kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang sering kecewa, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah. Kalau kita merasa kecewa dengan Tuhan, berarti jangan-jangan kita tidak tahu. Dan kita tidak menyerahkan karena kita tidak mengasihi Tuhan dengan baik. Makanya kita curiga Tuhan tidak menyertai. Saya akan akhiri dengan cerita supaya Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya Ibu, Bapak, dan Saudara semua pernah mengalami, atau pada saat Bapak Ibu dan Saudara mengalami cerita ini. Cerita ini saya ambil dari sebuah lagu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti buka di YouTube atau apa. Saya sendiri cuma lihat ada lagu di mana Tuhan tega. Tuhan tega, itu lagunya siapa? Tapi Tuhan tega. Itu diambil sebuah cerita. Tapi saya ambil hanya potongannya saja.
Tuhan tega. Tapi saya mau ambil yang cerita ini adalah kapal karam. Tuhan tega. Saya akhiri dengan kisah kapal karam dan Tuhan tega. Ketika kapal karam, ada satu-satunya orang yang selamat dan dia sampai ke pulau terpencil. Dan tidak ada penghuni. Dia berdoa karena dia punya iman, dia berdoa agar kiranya Tuhan menyelamatkan dia. Namun bantuan tidak pernah kunjung datang. Lalu ia membuat gubuk sederhana dari pecahan kapal yang karam. Dari kayu-kayu kapal itu kemudian dicarikan ranting-ranting dahan pohon yang ada di sekitar pulau itu dan daun-daun kering untuk dipakai alas tidurnya sebagai tempat untuk berlindung. Nah, suatu hari sepulang dari dia mencari makan, ia mendapati gubuknya terbakar habis. Marahlah dia. Aku sudah berdoa minta tolong, sekarang rumahku, gubuk ini terbakar. Dengan marah dia berteriak, "Ya Allah, mengapa kau tega berbuat ini kepadaku? Tega-teganya, aku sudah selamat tapi masih diminta tolong Tuhan supaya aku bisa ke pulau yang lebih luas. Sekarang gubukku satu-satunya tempat aku berlindung terbakar. Ya Tuhan, teganya Engkau." Ya, marah dia, teriak-teriak dan marah, pokoknya marah. Bapak Ibu pernah marah ya dengan Tuhan? Pernah? Seperti Bapak ini pernah pasti. Cuman caranya nggak teriak ya, gemes gitu. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa harus saya? Kenapa enggak harus saya? Kenapa? Nggak pernah nunjuk yang lain, enggak. Cuman kenapa harus saya? Nah terus kalau nggak kamu siapa? Kalau Tuhan tanya gitu gimana? Atau kamu pulang aja yuk ke rumahku? Oh enggak Tuhan, jangan. Sampai karena dia marah, dia tertidur. Pagi-pagi banyak orang datang, "Hei bangun, bangun Pak, bangun." Dibangunkan oleh banyak orang. Ya, "Kami datang untuk menyelamatkan Bapak." "Dari mana? Kalian tahu kalau aku ada di sini?" Tanyanya laki-laki itu. "Kami melihat kode, ada asap yang Anda buat, itu membumbung tinggi. Oleh karena itu kami ke sini." Ya ceritanya sampai di situ. Ya, kita seringnya mendengar atau kita juga pernah mengatakan kadang-kadang kasih Allah itu terasa menyakitkan dalam menghalangi keinginan kita. Namun pada akhirnya hasil dari kesakitan itu akan menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa Dia yang sesungguhnya. Tapi sakitnya di sini Tuhan. Terima kasih kalau gitu ya, nggak jadi dipanggil tadi kan. Ya udah kalau kamu nggak mau tak tolong kayak gini, mau ke rumahku aja yuk pulang gitu. Enggak juga. Ibu, Bapak dan Saudara yang terkasih, ketika harapan terakhir telah menjadi asap yang membumbung ke udara, ingatlah bahwa apa yang kita tahu akan menjadi kenyataan. Berusaha untuk hidup, ya susah. Tuhan gak tolong-tolong. Bikin gubuk dari apa yang ada, kebakar. Marahlah sama Tuhan. Bapak Ibu juga, aku berusaha setengah hidup, gak setengah mati, setengah hidup. Karena sebagian besar sudah mati. Rasa mati, pikiran mati, apa, habis semua iya. Udah. Tiba-tiba berasa kok kayaknya Tuhan tolong ya. Kita tahu ini kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan tolong. Kenapa sih lama-lama Tuhan nolong aku? Aku udah kadung sakit loh. Aku sudah kadung putus asa. Aku ingin mati saja. Aku ingin ini. Tuhan bilang, benar, kamu mau. Ayo pulang.
Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan bilang, oke, kalau kamu udah nggak kuat lagi, pulang ke rumah. Di tempatku banyak tempat. Tapi Bapak Ibu sering juga mengatakan, oh no, tunggu dulu Tuhan. Sekarang waktunya, aku tahu bahwa Engkau menolong aku. Allah sudah berkata bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saya yakin Bapak Ibu harus lebih besar lagi untuk mengasihi Tuhan, dan pengetahuan kita tentang Allah yang menyertai juga semakin dalam. Sehingga apapun yang saudara alami atau kita alami akan menjamin perkataannya, perkataan Tuhan, aku menyertai kamu. Kalau kamu tahu aku menyertai kamu, bahwa kamu mengasihi aku lebih mengasihi kamu. Kamu sakit, aku tahu. Tapi ketika harapan yang adalah asap yang membumbung tinggi, yang kita sering membuat kita marah karena apa yang kita lakukan, ternyata itulah tempat di mana Tuhan ingin menolong kita. Allah suka menguji iman kita. Orang yang diuji imannya semakin hari semakin kuat. Asap yang membumbung karena usaha dari kita tidak akan pernah sia-sia. Pada waktunya Anda benar-benar lelah, Allah tahu di situ titik yang tepat untuk menyertai dan menolong kita. Sekali lagi, ingatlah, Allah suka menguji iman kita. Jadi kita harus mempercayai kesetiaannya. Mempercayai kesetiaannya dengan kita mengasihi Dia lebih dalam lagi. Selamat mengetahui bahwa Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara, dan selamat mengasihi Allah lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kemanapun Bapak Ibu dan Saudara pergi, Allah akan menyertai, tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memberkati sekarang dan esok. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami agar kami mengetahui sekarang, bahwa kami tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, oleh karena kami semakin mengasihi-Mu. Engkau jauh mengasihi kami. Engkau sungguh tidak pernah mengecewakan kami. Dan ketika kami kecewa, sebenarnya kami sedang terbakar dan membumbung asap pengharapan kami sampai ke tempat. Dan Engkau menyediakan pertolongan yang terbaik. Terima kasih untuk kasih-Mu. Mampukan kami untuk melihat saat-saat yang tepat dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga iman kami teruji dengan baik, dan kami semakin mempercayai kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk cerita tentang Yosua yang Kau sertai kemanapun dia pergi. Tuhan memberkati Yosua, Tuhan memberkati juga kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan bagi kami semua. Oleh karena itu kami berdoa, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sakit, yang kami kasihi, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan menolong, beri kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi sakit penyakitnya, kelemahan fisiknya, pengharapan yang hilang. Kiranya Engkau mengubah dengan sesuatu yang membakar dan menimbulkan asap pengharapan. Dan pada waktunya Engkau akan mengirimkan pertolongan pada kami semua, oleh karena pengharapan kami hanya kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami manakala kami menyalahkan Engkau karena keterbatasan dan kelemahan kami. Tapi kami tahu sekarang bahwa Engkau memberikan waktu yang tepat
karena Engkau menyukakan hati kami. Karena perintah-perintah-Mu itu murni. Dan biarkanlah kami memiliki cahaya dari mata kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan penuh syukur. Apapun dalam kehidupan ini adalah bagian ujian bagi iman kami. Kami serahkan anak-anak kami, pemuda remaja kami, dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan masa depannya, sekolah, bekerja, dan semua Tuhan sudah sediakan. Mampukan kami dengan tanggung jawab yang selalu baru untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas dan berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Bapak Ibu Majelis, kami menyerahkan para pengurus, para aktivis atau fungsionaris yang ada di jemaat pendosa ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Orang-orang yang terjadwal dalam sebuah pelayanan, Tuhan mampukan agar melakukannya dengan penuh sukacita, di mana Engkau menyertai dan memberkati, sehingga hidup kami bertumbuh, memiliki pengharapan yang menyegarkan, menyenangkan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarkan kami untuk punya sukacita yang lebih tepat dan lebih sungguh, agar kami dapat melihat segala kebaikan yang Tuhan berikan, baik dari Tuhan langsung maupun dari orang-orang yang Engkau pakai untuk menolong kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga menyerahkan pergumulan kehidupan bersama kami dalam masyarakat, terutama di kota Salatiga ini. Kami menyerahkan persiapan-persiapan apa yang harus kami lakukan pada pemilihan para pemimpin kota Madya Salatiga ini, untuk memilih pemimpin, wali kota dan wakilnya, dan orang-orang yang kemudian mengikuti dalam pemilihan yang lain, baik di kota-kota kabupaten maupun di provinsi, gubernur dan juga para bupati. Calon-calon yang sudah ada, Tuhan sendiri akan menolong dan menempatkan pada tempat yang tepat manakala mereka bersandar kepadamu, melakukan politik dengan baik, benar, dan bermanfaat, sehingga negeri ini diberkati oleh Tuhan. Orang-orang benar semakin banyak dan dinyatakan oleh karena kebenaran. Kami mohon kiranya Tuhan menolong setiap orang yang memilih oleh karena orang-orang itu tepat untuk menjadi pekerja dan pelayan bagi negeri kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesempatan ini, di mana banyak musibah yang terjadi, banjir, tanah longsor, angin ribut, topan dan badai, di mana di laut, di darat, dan dimanapun berada. Banyak kecelakaan, banyak hal-hal yang membuat kami menjadi cemas untuk pergi dan datang. Tapi kami percayakan semuanya itu terjadi oleh karena itu pertolongan-Mu saja. Engkau yang menguasai, karena kami tahu sekarang kemanapun kami pergi, kalau kami tahu Engkau menyertai kami, maka kami juga akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu kami serahkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Engkau ikat dengan keselamatan yang Engkau miliki, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekarang untuk selamanya. Ajarkan kami untuk terus setia dan mempercayakan iman kami dalam penyertaan Tuhan. Demikian doa syafaat ini kami serahkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mewujudkan. Jauhkan kami dari pencobaan dan si jahat, agar kami memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, dan senantiasa setiap langkah hidup kami Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa dalam syafaat ini dan syukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama terkait dengan malaikat di surga dan bersama orang-orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengaku demikian dalam pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun
pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama sambut akan kesanggupan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Kita akan bersama-sama masuk dalam persembahan, dan persembahan ini didasarkan pada firman Tuhan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dengan firman Tuhan ini, mari kita hari ini dalam korentan kita, Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 dan seterusnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa menaikkan ucapan syukur kita. Maha kasih Bapa yang senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami setiap hari, ya Bapa. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami dan kami nikmati setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan dari sebagian kecil berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini menjadikan dupa harum dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan berguna bagi setiap pelayanan kami di gereja-Mu ini ya Bapa. Bapa yang di surga, ajari kami juga untuk senantiasa memberikan persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, sehingga dalam hidup kami juga senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan nikmat sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Demikian Bapa, syukur kami dan akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan kekal. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup terambil di dalam Kidung Jemaat 466 bagian A, ayat 1, 2, dan 3.
Halo bro. Makasih. Nyumbang ngisor ya? Iya Pak. Sehat ya Pak? Enak. Tapi minum obat terus. Saya. Kamu tunggu ya. Iya. Iya. Kamu kelas berapa? Bentar lagi kelas 6. Iya. Iya sih. Bajung. Jogja. Dia ini pengennya jadi ini kan dia kan mau rasis loh. Thank you, terima kasih. Thank you, makasih. Thank you, makasih. Berarti ada juga 1, 2, 3, 4. Namanya ibadah Padang. Ibadah Padang. Namanya ibadah Padang nanti ke Jogja itu. Ibadah ke Jogja tanggal 13 Oktober. Oh, ini penutupan. Iya, penutupan dulu. Di sini atau di dalam? Sini ya boleh. Dalam aja ya. Itu lagi yang terakhir. Ini aja nggak bisa. Dalam aja ya. Tenang aja, Bu.
sih. Iya, boleh. Nah. Tapi mau piro lah, ora cukup ya. Apa nih? Lah ya London meh melu. Ah, iya. Jajal didelok meh lise dhewe. Tak penutupan sih ya lu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini telah beribadah secara online. Saya melepas masker dulu supaya jelas. Selamat hari Minggu dan terima kasih yang telah mengikuti ibadah, baik yang mengikuti secara offline maupun terkhusus Bapak Ibu semua melalui Facebook online ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Untuk warta ibadah minggu depan di tanggal 29 September 2024 dilayani oleh siapa Mas Dion? Minggu depan Menato Adwirianto. Ya, saya ulangi untuk warna ibadah yang pertama, ibadah minggu depan 29 September 2024 akan dilayani oleh Bapak Menato Adwirianto dengan menggunakan ujian bahasa Indonesia, Kidung Jemaat maupun PKJ atau NKB. Kemudian warta yang kedua, ibadah PA dan Anjangsana akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, tepatnya di hari Rabu, bertempat di rumah Bapak Suradi, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jumiana Wangse dan Majelis Jemaat. Ibadah sesuai dengan warta menggunakan ujian dari bahasa Jawa ya Mas Dion? Bahasa Jawa. Lalu untuk warta yang berikutnya yaitu mengenai ibadah Padang, kita akan membuka dalam 1 minggu ke depan. Jika sudah tidak ada, maka di awal Oktober kami akan menutup pendaftaran dan kita akan melaksanakan ibadah Padang pada hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 5 pagi berkumpul di gereja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampun, Pak. Iya, terima kasih.